Kang Asep, kalau kita bicara mengenai Mahkamah Agung ya, kita tahu bahwa Hakim Agungnya, Sekretaris, kemudian Panitera, semuanya terjerat kasus suap. Oke lah, mereka oknum begitu ya. Nah ini apakah memang terjadinya mafia peradilan di tubuh MA ini saja karena memang tidak ada keseriusan dari Mahkamah Agungnya sendiri untuk kemudian mengawasi, mengontrol, atau bagaimana Kang? Yang pertama karena mindset mereka jadi hakim agung itu, jadi penegak hukum itu bukan menegakkan hukum, ya, bukan ingin menegakkan yang kebenaran, tapi memenangkan mereka yang bayar. Itu aja mindsetnya. Cuma kalau hakim agung itu banyak contoh-contoh, kan kita mengenal Bismar Siregar, Benyamin Mangkudilaga, tokoh-tokoh Artijo Alkausar, itu kan orang-orang baik. Dan itu banyak sebenarnya. Tapi kan rusak oleh hakim-hakim yang memang terlepas ajas peraduga tak bersalah kan. Ini kan tertangkap, kan tidak hanya sekali dua kali tertangkap hakim, itu lebih dari 25 hakim ya, bagi setelah reformasi loh. Apalagi sebelum reformasi baru dulu ketangkap sama Laksus Obstib ya, Jakarta Pusat. Saya mengenal beberapa nama hakim tertangkap. Kang Asep, jadi Ya? Kang Asep mau bilang bahwa sebetulnya mau seberapa ketatnya pengawasan, seberapa hebatnya sistem untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan Hakim Agung, kalau Hakim Agungnya itu tidak berintegritas, maka suap juga akan terjadi begitu? Tepat. Kalau hakim agungnya pilihan tadi KY dan DPR tidak punya kualitas, dalam arti paling nggak bahasa sederhana gini deh, yang sekarang lagi rame kan, kalau dia tidak berani, tidak jujur, tidak pintar, ya selamanya akan bablas terus, akan terulang dan terulang. Sekarang kan maaf ya, dengan segala hormat harus katakan dia pinter, tapi nggak jujur. Beraninya cuman menangin yang bayar. Kan seharusnya kalau dia jujur pasti berani, apalagi pintar, dia bisa dikadalin istilahnya, bong dia dinosaurus. Yang sekarang terjadi kan, maaf ya, udah bodoh, nggak jujur, beraninya cuma berani terima, nggak berani menegakkan. Itu yang terjadi masalah sekarang. Coba kalau misalkan, kasih contoh ya, dulu kita punya Bismar Siregar, pintar, jujur, berani. Benyamin Mangkudilaga sama. Ketua Mahkamah Agung pertama, Kusuma Atmaja, sama. Kemudian di akhir kita mengenal Artijo Alkausar. Itu kan jelas. Di sekelilingnya apa yang terjadi. Tapi karena Artijo seorang jujur, seorang berani, orang pintar, siapa yang berani masuk ruangan? Jangankan misalkan ngiming-ngiming, dengar namanya udah takut duluan, ngajukan upaya hukum karena tadi dia itu integritasnya, intelektualitasnya, ya, dia orang-orang yang betul punya kualitas. Kalau sekarang kan kalah sama berkas, sama kertas. Ya selama pikirannya berkas dan jadikan kertas, selama itu akan terulang. Kembali ke awal pernyataan saya, selama politik hukum, ya dari pimpinan Mahkamah Agung, sekali lagi yang sudah mengeluarkan maklumat itu yang tidak dilaksanakan di Mahkamah Agung kan, selama sekarang lagi politik hukum jadi eksekutif, perundang-undangannya tidak dirubah, bagaimana menseleksi calon-calon hakim agung itu, bibit bobot bibitnya yang benar, apalagi misalkan di KY terjadi transaksional, hakim-hakim agungnya kelompok-kelompok kedekatan, ikatan emosional, begitu di DPR pemilihannya kepentingan, ya sudah, selamanya akan terulang dan berulang, sejarah itu berulang, karena apa tadi, mindsetnya dia tidak berubah, memilihnya orang-orang yang tidak punya kualitas.